Bagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 120, "Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sekali-kali tidak senang orang Yahudi dan Nasrani itu kepada umat Islam sebelum mereka umat Islam itu masuk kepada agama mereka. Millatahum. Berarti orang non-Islam itu Yahudi dan Nasrani tidak akan senang selagi umat Islam itu selalu beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana bil iman wa dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iya bitaqwallah wa qad hazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam dinun nasihah. Inna dina innallahil Islam. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat tamu Allah yang dimuliakan, marilah kita pertama-tama bersyukur kepada Allah karena banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Di antaranya nikmat iman, keyakinan bahwa kita membenarkan adanya Allah dan mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Dan kita reda bahwa Islam agamaku. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kemudian selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini Khatib akan memberikan judul khutbah pembelajaran bagi kita bersama, yaitu ancaman terhadap umat Islam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Sebab ketakwaan itu adalah derajat yang paling tinggi. Sebagaimana Allah mengajak kepada kita semua, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai segala-gala orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dengan Islam yang sempurna. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Yang takwa itu kaum muslimin yang berbahagia, dalam arti yang singkat, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala apa yang dilarang Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita memang senang, merasa bangga lahir dalam keadaan muslim. Kita sudah berada di lingkungan muslim. Mereka selalu, kalau kita lihat di sana sini di kota-kota besar,
umat Islam bercampur dengan non-muslim. Bermacam-macam cara mereka lakukan. Pokoknya hari ini kita sudah mendengar toleransi umat beragama. Walaupun ada konsep itu dalam negara kita, dalam Undang-Undang Pasal 29 ayat 2 telah mengatur toleransi umat beragama. Tapi orang-orang yang non-Islam, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 120, "Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sekali-kali tidak senang orang Yahudi dan Nasrani itu kepada umat Islam sebelum umat Islam itu masuk kepada agama mereka. Millatahum. Berarti orang non-Islam itu Yahudi dan Nasrani tidak akan senang selagi umat Islam itu selalu beribadah kepada Allah. Kita pernah membaca sebuah hadis, pada akhir zaman nanti umat Islam itu taubah diperebutkan, taubahnya seperti sebongkok makanan yang akan diperebutkan oleh banyak orang. Lambat laun Islam itu akan habis. Maka hari ini kita katib mengajak, yang pertama yang kita hati-hatikan, ada 3 berapa ancaman yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah tentang teknologi. Itu ancaman yang pertama bagi umat Islam. Teknologi yang sedang gencar-gencarnya hari ini, baik itu melalui media massa, teknologi komputer dan sebagainya, melalui HP, itu adalah teknologi hasil dari tokoh-tokoh atau para teknologi dunia yang kalau jadikan saat ini adalah merupakan tantangan dan ancaman bagi umat Islam. Contoh televisi, bapak-bapak kaum muslimin yang berbahagia. Televisi dimainkan di waktu maghrib, itu sedang asik, senang sekali kita menontonnya. Film yang menarik bagaimana umat Islam itu lalai dalam beribadah. Di waktu maghrib mereka menayangkan film-film yang menarik agar umat Islam itu lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perang dalam teknologi. Secara tidak langsung kita harus berperang. Kita tidak bisa mengingkari bahwa teknologi itu tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Kita juga bisa bermanfaat untuk kita bersama. Tapi pergunakanlah teknologi itu sesuai dengan tepat waktunya dan tepat gunanya. Yang kedua, kita melihat hari ini bapak kaum muslimin yang berbahagia, handphone yang pakai WA, yang pakai YouTube, apapun bisa kita lihat di sana. Ini juga melihat ancaman terhadap umat Islam, terutama sekali generasi muda kita. Mereka bisa melihat di sana apapun yang terjadi di berbagai dunia, di belahan dunia bisa mereka saksikan. Mulai yang negatif, orang yang tidak berpakaian satupun juga bisa dilihat di sana. Begitu canggihnya teknologi, ini akan mengancam umat Islam generasi muda kita. Kalau kita tidak batasi mereka dengan teknologi, kita mungkin nanti kecolongan bapak kaum muslimin berbahagia. Itu salah satu dari dampak dari teknologi. Kalau tidak bisa mempergunakan secara baik sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh agama kita. Yang kedua adalah perang pemikiran. Kita sekarang namanya ghazul fikri bapak kaum muslimin yang berbahagia. Mereka bermacam-macam cara memberi pandangan-pandangan bahwa semua agama itu benar. Anggapan mereka. Untuk apa pilih-pilih agama? Sebab agama itu artinya tidak kacau, betul. Tapi Allah telah menjelaskan dalam konsep Islam mengatakan bahwa inna dina indallahil Islam. Bahwa sesungguhnya agama yang mulia itu di sisi Allah itu adalah agama Islam. Kita harus komitmen dengan janji kita, dengan ajaran Al-Quran kita, akidah kita. Jangan kita mudah tergoyang iman, keyakinan kita. Sebab dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran sudah menjelaskan juga. وَمَنْ يَبْتَغُ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ. Barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam,
maka amalannya tidak akan diterima kata Allah. Wa bil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat mereka nanti orang yang keluar dari Islam itu termasuk orang-orang yang merugi. Itu salah satu konsep kita untuk mempertahankan diri, untuk berpegang teguh sampai ayat-ayat kita dengan Islam. Sidang Jumat yang berbahagia, kita melihat ada pemikiran juga oleh tokoh-tokoh besar umat-umat non-Islam. Mereka mengatakan bahwa agama Nasrani, Yahudi, Islam adalah agama langit. Betul, agama langit. Kemudian perlu kita cermati bahwasanya dalam kitab Injil sudah dijelaskan, dalam kitab Injil bernama setelah Nabi Isa-nya tiada, itu akan disempurnakan oleh agama Muhammad. Ada dalam kitab Injil itu dijelaskan dong. Agama Kristen Nasrani disempurnakan oleh agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Hari ini mereka tidak memakai kitab Injil bernama. Mereka membuat namanya, mereka yakini adalah kitab Injil Perjanjian Baru. Kemudian di Indonesia ada Injil berbahasa Minang, ada berbahasa Indonesia. Di luar negeri sana ada berbahasa Jepang. Kalau Islam komitmen bahwa Islam Al-Qur'annya tetap berbahasa Arab. Dimanapun saja berada tetap berbahasa Arab. Bunyinya sama. Bismillahirrahmanirrahim di Inggris, Bismillahirrahmanirrahim juga di Indonesia. Itu menunjukkan Islam agama yang benar. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Yang kedua, mereka akan berperang mempengaruhi umat Islam itu melalui budaya-budaya. Maksudnya apa kaum muslimin? Yang pertama, pergaulan. Sekarang karena pengaruhnya teknologi, kita selalu mencontoh pergaulan orang barat. Kadang-kadang anak-anak muda kita tidak malu sekali berpegangan dengan seorang lawan jenisnya. Itu merusak budaya orang timur Islam sendiri. Padahal dalam Islam tidak ada konsep berpacaran. Tidak ada konsep berpacaran. Yang dalam Islam itu ada namanya ta'aruf. Dalam Minang dijelaskan saling meminang. Kita tidak ada konsep dalam berpacaran dalam Islam. Jodoh, rezeki, maut itu urusan Allah. Yang tugas kita adalah yang pertama berikhtiar. Yang kedua adalah berdoa. Yang ketiga adalah bertawakal. Serahkan urusan ini kepada Allah. Itu sebenarnya yang Islam itu kaum muslimin yang berbahagia. Karena pengaruh budaya-budaya kita terlena. Generasi muda kita suka berpakaian yang seluruh, nampak bajunya, tubuhnya seperti plastik. Kadang-kadang ada bajunya KTN. Itu bukan budayanya Islam. Itu budayanya Barat. Ini harus kita pelajari, kita pikirkan bagaimana generasi muda kita ke depan. Makanya Islam mengajarkan kita hari ini adalah berbuatlah namanya tarbiyatul Islamiyah. Pendidikan yang Islam. Mulai dari kecil sampai dewasa. Kita ajarkan anak-anak kita bagaimana yang pendidikan Islam itu yang sebenarnya. Memang sulit Bapak-bapak kaum muslimin, tapi itu harus kita lewati, harus kita laksanakan. Kalau untuk memajukan Islam ke depan, lakukanlah pendidikan tarbiyatul Islamiyah. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Ada 3 yang mengancam umat Islam. Yang pertama adalah di bidang teknologi, yang kedua adalah perang pemikiran, yang ketiga adalah budaya. Ini yang dominan yang akan bisa merusak Islam itu secara dari luar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Akibatul lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du wa ya ibadallah, usikum wa iya bitaqwallah faqad hazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang kedua khatib mengingatkan kepada kita semua bahwa berpegang teguh kepada ajaran Islam itu adalah salah satu sikap yang tepat pada hari ini. Berpegang teguh pada ajaran Islam, istiqomah kita. Kalau kita lihat ancaman-ancaman berupa teknologi, budaya, dan perang pemikiran sudah mulai merasuk kepada umat Islam. Malah kadang-kadang ada yang terlontar daripada anak-anak kita. Kita berpakaian muslim yang sejati, yang sebenarnya diperolok-olokkan oleh generasi kita. Oh, bapak ini sudah kolot, tidak ketinggalan. Kalau kita berpakaian muslim yang pada ibu-ibu, itu namanya orang kolot, orang yang ketinggalan. Itu sudah ada yang terucap dari generasi muda kita. Makanya hari ini kita kembali kepada ajaran Islam. Kalau kita ingin meninggikan Islam, kita bersama-sama yang akan menjunjung, memperjuangkan Islam sampai akhir hayat kita nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fil bari wal bahri, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma dina ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.